Halo, nama saya Erina Juani dan NPM 194235. Kali ini saya akan menjelaskan UTS akuntansi biaya yang saya kerjakan secara online. Soal nomor pertama yaitu seperti ini, kita harus tentukan COGM, COGS, dan income statement-nya. Sebelum itu untuk COGM kita harus tentukan manufacturing OH-nya karena di soal berantakan, jadi kita harus susun dulu. Untuk manufacturing OH-nya kita dapat depreciation expense plan equipment, rent expense plan, indirect material, supervisor salaries expense plan, dan utilities expense plan dengan total 432.000. Jadi untuk COGM yang pertama kita masukkan direct material use-nya, raw materials beginning sebesar 550.000 kita tambahkan dengan material purchase-nya. Jadi dapatlah material yang tersedia sebesar 1 juta, kemudian kita kurangi dengan ending inventory-nya. Direct materials kita dapat 250.000, untuk direct labor sebesar 350.000, dan untuk OH-nya yaitu 432.000. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah total manufacturing cost added-nya sebesar 1.032.000. Kemudian kita add dengan beginning WIP, terus dikurangin dengan ending WIP. Jadi kita dapatlah COGM sebesar 1.292.000. Kemudian lanjut ke COGS. COGS-nya itu pertama beginning finished good inventory sebesar 350.000. Kemudian ditambah dengan COGM yang udah kita dapatkan tadi yaitu sebesar 1.292.000. Dapatlah COGM available for sale-nya sebesar 1.642.000 dikurangi dengan ending finished good inventory. Dapatlah COGS sebesar 912.000. Selanjutnya untuk income statement, kita juga harus pisahkan expense-nya. Yang pertama ada selling expense, yang kedua ada administration expense. Untuk selling expense ada rent expense sales office, salary expense marketing, utilities expense sales office. Dan untuk administration expense ada depreciation expense, rent expense, supplies expense, other expense, salaries expense, dan utilities expense. Untuk income statement yang pertama kita masukkan sales dikurang dengan sales discount, dapatlah net salesnya sebesar 635.000. Kemudian kita kurangi dengan COGS yang udah kita dapatkan sebelumnya dengan gross marginnya yaitu minus 277.000. Setelah itu gross margin dikurangi dengan expense yang udah kita pisahkan tadi. Untuk sales expense sebesar 195.000, administration expense sebesar 256.000, dapatlah jumlah untuk total operating expense-nya sebesar 451.000. Jadi minus 277.000 dikurangi dengan 451.000, dapatlah income before tax-nya kita loss sebesar 728.000. Soal nomor 2 seperti ini. Jadi yang pertama ditanya compute the overhead cost per unit for each product using a plan wide rate based on direct labor hours. Jadi di sini kuncinya adalah menggunakan plan wide rate based on direct labor hours. Cara pengerjaannya yaitu pertama karena dia plan wide, jadi overhead cost-nya kita tambahkan semua, yaitu ada setup cost, inspection cost, machining, maintenance. Jadi totalnya itu ada 1.320.000 dibagi dengan 440.000. 440.000 yaitu total dari labor hours dari model A dan model B. Kemudian kita dapat rate-nya yaitu sebesar 3. Untuk bagian ini saya lupa record, jadi akan saya voice note saja. Untuk mencari overhead cost per unit, kita bikin dulu tabel untuk model A dan model B. Untuk itu, pertama overhead cost kita dapati dari direct labor hours. Untuk model A 140.000 dan model B 300.000, kemudian dikali dengan 3, masing-masing kita dikali dengan 3 itu rate-nya. Jadi dapatlah model A OH cost-nya 420.000 dan model B 900.000. Kemudian tinggal bagi ke unit produce-nya. Untuk model A 30.000, model B 300.000. Jadi dapatlah overhead cost per unitnya untuk model A 14 dan model B 3. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu compute the overhead cost per unit for each product using ABC atau activity based cost. Di sini jadi berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Jadi untuk overhead cost, setup cost, inspection cost, machining, dan maintenance itu sesuai mereka sendiri. Jadi untuk setup cost yaitu sebesar 360.000 kita bagi dengan production runs yaitu sebesar 100. Untuk model A dan model B dijumlahkan yaitu 100. Jadi dapatnya untuk setup cost yaitu 3.600. Kemudian untuk inspection cost sampai maintenance juga begitu. Inspection cost berhubungan dengan inspection hours, machining berhubungan dengan machine hours, dan maintenance berhubungan dengan maintenance hours. Setelah kita dapatkan,
Kemudian kita bagikan buat tabel untuk model A dan model B. Untuk overhead cost-nya itu karena ini ABC, jadi kita masukkan tiap unitnya itu seperti setup cost. Untuk model A, pertama itu setup cost. Karena rate-nya tadi 3.600, kita kalikan dengan production hours-nya yaitu 40. Jadi kita dapat 144, begitu juga sampai maintenance untuk model B. Setelah itu kita jumlahkan, dapat OH cost untuk model A-nya itu 321.090 dan untuk model B 968.900. Kemudian kita bagikan dengan unit produce-nya yaitu 30.000 dan 300.000. Untuk model A kita dapat overhead cost per unitnya itu sebesar 10,703 dan untuk model B 3,3296. Kemudian soal nomor 3, soalnya seperti ini. Yang pertama itu dia nanya which month represented the high point dan low point. Jadi di sini kita tentuin high point dan low point-nya dulu berdasarkan tabel yang ada di soal. Itu ada bulan Januari sampai bulan Agustus. Di situ kita bisa ketahui yang mana high point dan low point-nya berdasarkan repairing machine dan total cost-nya. Untuk high point-nya yaitu pada bulan Maret, yaitu repairing machine-nya 557 dan total cost-nya 8.640. Untuk low point-nya Januari yaitu repairing machine-nya 35, total cost-nya 770. Kemudian soal nomor B, using the Highland method, compute the variable rate for repairing machine and compute the fixed cost per month. Jadi di sini kita tentuin dulu variable rate-nya untuk mendapatkan fixed cost per month. Dengan cara variable rate-nya itu kita gunain angka yang ada di high point sama low point tadi. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja total cost itu untuk high dan low-nya dikurang bagi dengan repair machine-nya high sama low-nya juga dikurang. Jadi 8.640 kurang 770 per 557 kurang 35. Hasil untuk variable rate-nya itu sebesar 15,0766. Kemudian untuk mencari fixed cost per month-nya kita menggunakan variable rate tadi, yaitu saya di sini menggunakan high point-nya. Sebenarnya bisa menggunakan high point dan low point, tapi di sini saya menggunakan high point. Jadi 8.640 dikurang 15,0766 itu merupakan variable rate yang tadi kita cari. Kemudian dikali dengan 557 yang hasil akhirnya yaitu 242,318. Itu merupakan fixed cost per month yang kita dapat. Dan yang terakhir, using your answer to requirement 2, write the cost formula for repairing service. Jadi di sini kita buat formulanya. Cost formula sama dengan fixed cost tambah buka kurung variable rate dikali dengan quantity of cost repair machine. Jadi di sini 242,318 ditambah buka kurung variable rate yaitu 15,0766 dikali dengan X karena kita belum ketahui quantity of cost repair machine-nya berapa. Kemudian soal nomor 4, soalnya seperti ini mengenai standard costing. Sebelum itu saya beritahu cara menghafal rumus untuk standard costingnya. Pertama kita bikin untuk sebelum sama dengannya itu ada MPV, MUV, LRV, dan LEV. Kemudian kita masukkan A samping sini dan S samping sini. Kemudian kita tulis di samping A dan samping S itu PQRH, kemudian dikurang. Terus untuk dua pertama tinggal balik aja. Jadi QPHR. Jadi seperti itu saya menghafal rumus. Sebelum nggak soal, saya nulis dulu, saya pilah dulu yang mana AP, AQ, SP, SQ dan sampai bawah. Jadi yang saya dapati adalah AP, yaitu actual price-nya sebesar 5,80. Di situ kita lihat dari actual price yang ada di soal. Kemudian abis itu AQ-nya kita dapat untuk price yaitu sebesar 465.000 dan untuk usage-nya 491.400. Kemudian standar price-nya kita dapat 6, standar quantity-nya yaitu sebesar 490.000. Untuk AR, actual rate-nya itu sebesar 13, AH-nya itu sebesar 150.000, SR-nya 12, SH-nya 140.000, AVO 920.000, BEVO 900.000, Applied Fixed OH-nya 840.000, AVOR 1.420.000 atau untuk rate-nya 9,466 dan S4 itu untuk rate-nya 10. Kemudian soal pertama itu ditanya MPV dan MUV-nya. Jadi kita masukin sesuai rumusnya seperti ini.
Kemudian kita tinggal masukin sesuai yang udah kita pilih satu persatu. Untuk MPV kita dapat 93.000, karena dia minus 93.000 maka dia favorable. Untuk pengingatnya, menurut saya kalau misalnya dia minus berarti favorable, kalau dia plus berarti unfavorable. Untuk MUV kita dapat 8.400 karena dia plus, jadi kita masukin ke unfavorable. Kemudian soal nomor 2 ditanya untuk LRV dan LFV nya seperti rumus ini. Jadi kita tinggal masukin aja. Untuk LRV kita dapat 150.000, itu plus jadi unfavorable. Untuk LFV nya 120.000 karena dia plus juga jadi unfavorable. Kemudian nomor 3, fixed OHA spending variance yaitu 20.000 unfavorable, fixed OHA volume variance nya 60.000 dan juga unfavorable. Kemudian yang terakhir menggunakan rumus seperti ini. Yang pertama yaitu variable OHA spending variance. Menggunakan rumus variable OHA spending variance kita dapatkan hasilnya minus 80.000 yaitu jadinya favorable. Dan untuk variable OHA efficiency variance kita dapat 100.000 yaitu unfavorable. Jadi itulah cara saya mengerjakan standard costing. Jadi yang terakhir itu mengenai job order costing, soalnya seperti ini. Jadi soal pertama itu calculate the predetermined overhead rate based on direct labor cost. Di situ berdasarkan direct labor cost-nya. Jadi untuk mencari predetermined OHA-nya itu menggunakan rumus OHA bagi DLH atau direct labor hours. OHA untuk job AA1 dan job AA2 yaitu sebesar 2.180 dibagi dengan direct labor untuk job AA1 dan job AA2 yaitu sebesar 3.900. Setelah kita lagi dapatlah sebesar 0,5589. Setelah itu untuk yang B itu kan karena kita sudah dapat jawaban untuk predetermined OHA untuk yang A, kemudian kita lanjut ke B. Di situ kita harus cari ending balance untuk tiap jobnya di bulan Agustus. Dengan cara kita buat tabel dulu AA1, AA2 dan BB1. Jadi kenapa ada BB1? Karena di soalnya dia pas Agustus dia muncul job baru lagi yaitu job AA1, job AA2 dan job BB1 seperti tabel berikut. Kemudian setelah itu yang B itu kan bikin tabel A1, A2 dan BB1. Untuk mengetahui ending balance bulan Agustusnya itu, pertama kita buat balance awalnya dulu karena BB1 tidak ada balance awal, jadi kita bikin balance awal A1 dan A2. Yaitu dengan menjumlahkan semua yang ada di sebelumnya itu direct materials ditambah direct labor ditambah applied OHA. Sebesar untuk A1 itu 6.500 dan untuk AA2 4.980. Kemudian kita masukin direct materials dan direct labor-nya yang ada di tabel seperti ini. Kita masukin seperti biasa. Kemudian setelah itu untuk OHA-nya kita kalikan dengan rate yang tadi kita dapat. Sebesar 0,5589. TL-nya itu untuk AA1 1.200 dikali dengan rate-nya. Untuk AA2 1.300 dikali dengan rate-nya. Dan untuk BB1 1.200 dikali rate-nya. Setelah kita dapat rate-nya semua, ya untuk A1 yaitu 670,68, untuk A2 726,57 dan untuk BB1 670,68. Setelah itu kita jumlahkan semua, dapatlah ending balance for each jobs bulan Agustus untuk tiap jobnya, yaitu seperti ini. Kemudian soal terakhir itu kita harus cari ending balance untuk WIP, cost of goods sold, sales revenue untuk bulan Agustus. Yang pertama itu kita harus cari ending WIP-nya dulu karena di soal sudah disebutkan bahwa job A1 dan BB1 itu sudah selesai dan terjual, maka yang masih in process itu merupakan job AA2 yaitu sebesar 9.106,57. Kemudian juga disebutkan kita harus cari tahu COGS-nya karena tadi yang saya udah bilang A1 dan BB1 sudah selesai, maka itu merupakan COGS-nya yaitu tinggal dijumlahkan yang hasilnya 11.641,36. Yang terakhir adalah sales revenue-nya. Jadi untuk COGS-nya kita tinggal kalikan dengan persennya. Di soalnya disebutkan bahwa 30%, jadi tinggal 11.641,36 dikalikan dengan 30% dapatlah 15.133,76.